Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah wat-tuma'ninah was-sa'adah fi qulubil mu'minin. Wa usallimu ala Rasulillah wa usallimu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami ta'dimi Ibu Profesor Dr. Reni Akbar Hawadi, MSI, MM Psikolog. Yang kami hormati narasumber kita bersama, sahabat kami Ibnu Rushd, dan tak lupa seluruh hadirin yang ikut serta, ikut bergabung, ikut mengkaji dan mentelaah dalam kajian Islam Psikologi kali ini. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa, sehingga kita masih dapat bersilaturahmi bersama, kemudian kita bersilatul fikri, terkhusus, wabil khusus kita bisa bersilaturahmi dalam kajian Islam Psikologi kali ini. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita sudah menginjak pertemuan yang ke-61, Masya Allah, Alhamdulillah, Tabarakallah. Yang dalam pertemuan kali ini kita mendapati narasumber yang sangat luar biasa yang akan mengkaji tentang psikologi kebahagiaan dalam perspektif Imam Al-Ghazali, telaah kitab Kimya'us Sa'adah. Oke, dalam kajian kali ini seperti biasa ada acara pembukaan, kemudian dilanjutkan pembacaan surah Yasin bersama. Selanjutnya ada sambutan moderator, dan kemudian acara inti yakni kajian mengenai psikologi kebahagiaan oleh narasumber. Dan nanti diakhiri oleh tanya jawab. Time schedule pada kajian kali ini seperti biasa kita buka ruang Zoom di jam 15.30 dan kemudian kita nanti banyak pemaparan persoalan materi dan tanya jawab dan foto bersama sehingga kita tutup kajian di jam 17.20. Oke, kami sampaikan kembali tata tertib dalam kajian Islam dan psikologi kali ini, yakni pertama bahwa peserta menggunakan busana sopan dan rapi, tetap stay mute atau menonaktifkan suara selama pemaparan materi berlangsung. Kemudian diusahakan video dalam posisi on saat sesi foto bersama nanti. Dan bila mana ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan kepada narasumber atau mungkin sharing-sharing persoalan tema yang berkaitan, boleh ditulis di kolom chat. Nanti kemudian narasumber akan meresponnya di sesi tanya jawab. Untuk menyambung silaturahim kita, kajian Islam dan psikologi memiliki link dokumentasi yang nanti bisa dicek di Instagram dan di YouTube. Oke. Profil moderator kita bersama yang kami hormati Ibu Prof. Dr. Reni Akbar Hawadi, MSc MM Psikolog. Beliau adalah guru besar Universitas Indonesia Fakultas Psikologi. Bila ingin bersilaturahim langsung dengan beliau, di sini terdapat alamat-alamat website beliau, Gmail, Facebook, dan Instagram. Kemudian profil narasumber kami, Saudara Ibnu Rushd. Beliau adalah seorang penulis sekaligus mahasiswa program Magister Studi Islam di Universitas Paramadina. Disertakan pula alamat email, kemudian Facebook, dan nomor kontaknya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan saja ke pembacaan surah Yasin bersama. Kita mulai bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين شهر لله ولنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين موصول إلى جميع مشايخنا ومرشدنا وجميع الصوفية من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يغفر له ما يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم في الدارين آمين بشفاعة رسول الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم لا تجعلنا المرحومين في هذا باسمك معناه هنا بسبب والنجاة Maafkanlah almarhum. Silakan bapak-bapak ibu-ibu untuk menyebutkan nama-nama para almarhumin. Maafkanlah almarhum. Maafkanlah jami'an. Mereka makna huna bisabih wal ajr. Anallahu yaghfir lahum wa yarhamhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dan terakhir kita khususkan kepada seluruh keluarga kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, kerabat kita yang saat ini sebelum diberi kesempatan oleh Allah dalam nikmat sehatnya, semoga ini ngapain yang G1 L2 semoga diberikan kesabaran sehingga insya Allah kembali pulih, kembali sehat walafiat. Binanya asat mamnya. Ini hajat masing-masing, semoga Allah kabulkan ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Anallah Kulusul wa sallallahu alaihi zahiran wa batinan ala niyatin Allah nawir qulubana wa anak-anak boleh kan afaf wal maut ala dinina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati awliya'i syawlillah wa lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا وأغشيناهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. Perpindah tapi yasinan dulu. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون
وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نورقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون
ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم إنه على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Oke, acara selanjutnya Bapak Ibu rahimakumullah, yakni sambutan moderator yang dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Dr. Profesor Reni Akbar Hawadi. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Ustadz Arif. Alhamdulillah kita sudah ngaji Yasin bersama. Sebelumnya saya mohon bisa di mute kali Ustadz Arif ya, untuk yang masih terbuka, karena tadi banyak yang bocor. Ya baik, alhamdulillah wa syukurillah teman-teman sekalian yang saya hormati. Salam sehat bahagia pada sore hari ini. Alhamdulillah ngaji online sudah sampai ke 61 ya. Jadi hari Jumat tanggal 5 Agustus 2021 ini tamu kita sangat luar biasa, yaitu seorang pemuda ya, sosok muda. Di sini adalah Ustadz Ibnu Rusd ya, yang lahir pada 22 Mei 1992 di Kota Makassar. Ya, lulus dari UNJ Universitas Negeri Jakarta, program Sarjana Agama Islam tahun 2015. Kemudian ke Istanbul untuk belajar Islamic Tradition di sini selama 3 tahun. Bacanya bagaimana nih Ustadz Ibnu? Kustepe Quran Kursu Istanbul ya. Kemudian saat ini sedang dalam progres menyelesaikan program Magister Studi Islamnya di Universitas Paramadina. Yang mudah-mudahan tidak lama, dalam 1 semester ke depan sudah selesai kuliah di Magister Studi Islam Paramadina. Kalau kita lihat di sini pengalamannya adalah mengajar ilmu syaraf, nahwu, logika, dan bahasa Turki. Dan ini dari tahun 2020 sampai dengan 2018 sampai dengan saat ini. Ya, Ustadz Ibnu ini juga penulis lebih dari 30
Masya Allah ya, artikel ilmiah populer di media online seperti iptimes.id, kemudian masih banyak lagi nih macam-macam di mana-mana dengan isu yang digelutinya adalah Islam, kebangsaan dan rasionalitas. Ya. Nah, kemudian juga seorang podcaster keislaman dan keindonesiaan di channel Vokal Podcast. Jadi silakan bisa mengontak Ustadz Ibnu. Ya, ada gmail.com-nya, kemudian ada HP-nya, ada di Facebook juga ya Ibnu Rus. Ya, di sini kecakapan keahlian adalah menulis ilmiah, penguasaan disiplin tradisi Islam dan isu keislaman modern ya. Latar belakangnya dalam pengajaran, penelitian dan penulisan. Wah, ini yang luar biasa, kemampuan selain bahasa Indonesia, Inggris, dan Arab, juga kemampuan dalam bahasa Turki, baik tulis maupun bicara. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang saya hormati, kita sore ini akan berbincang-bincang dengan Ustadz Ibnu. Terima kasih Ustadz Arif, mengenai psikologi kebahagiaan Al-Ghazali dengan kajian kitab Kimia Isa'adah. Ghazali ini luar biasa ya, dan ini kitab yang jarang ditelaah ya. Namun belum sampai sana, saya ingin ngobrol dulu nih dengan Ustadz Ibnu. Ustadz Ibnu, alhamdulillah terima kasih sudah bersedia untuk hadir pada sore hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Ustadz, Prof. Ibnu aja. Oh, Ibnu aja. Kan Ibnu bukan udah aja. jadi Ustadz ya. Bukan Prof. Belum. Ya, baik. Ibnu, ya ini apa namanya, secara psikologis mungkin nggak enak ya, karena masih mahasiswa terus berhadapan dengan guru besar gitu ya. Makanya panggil Ustadz. Baik, ini namanya luar biasa ya, ngambil dari seorang filsuf Islam besar, Averroes ya. Itu gimana ceritanya ayah ya, nama ini adalah Kiai juga ya, Kiai, mengambil nama itu, harapannya apa terhadap Ibnu? Saya nggak pernah nanya soal itu, Prof, ke Bapak sendiri. Jadi saya sih berharap bahwa memang ada harapan yang baik ya. Tapi kita tahu bahwa salah satu kewajiban orang tua kepada anaknya adalah memberikan nama yang baik ya, Prof. Itu kalau nggak salah diriwayatkan oleh sebuah riwayat yang diambil atau dinukilkan dari Khalifah Umar Ibnul Khattab, bahwa salah satu kewajiban seorang ayah kepada anaknya yang memberikan nama yang baik. Alhamdulillah kebetulan diberi nama ini, saya pakai aja gitu, Prof. Nggak ada pilihan lain soalnya. Terus biasanya kan kalau anak tamat SMA itu cita-citanya menjadi insinyur, jadi dokter. Kamu kok tertarik dengan studi Islam ini, luar biasa ini, Masya Allah. Apa karena dorongan dari ayah ya? Ayah sebenarnya memang ada basic Islamic Studies juga. Beliau juga lulusan dari IAIN di Makassar waktu itu. Tapi kalau dibilang dorongan dari beliau, rasanya tidak. Karena dari semenjak sekolah di menengah pertama maupun menengah atas, beliau memberikan kebebasan kepada anak-anaknya, sangat demokratis sekali. Apapun yang kalian cita-citakan atau geluti pasti akan didukung oleh orang tua. Ya, kemudian entah bagaimana jalannya saya juga tidak mengerti. Saya punya ketertarikan yang agak lebih saja kepada kajian-kajian keislaman, karena mungkin barangkali bukan karena bercita-cita ingin menjadi guru agama atau menjadi ulama seperti itu, bukan, tapi karena saya merasa bahwa dengan membaca kajian-kajian keislaman, membaca orang-orang seperti Al-Ghazali, kemudian Ibnu Sina dan Al-Farabi, itu memberikan power tersendiri buat saya, insight tersendiri yang ngebantu saya ngejalanin hidup gitu loh, Prof. Jadi karena suka makanya dipilih, itu aja sih, Prof. Oke, itu lebih bagus ya, ada motivasi internal jadinya, bukan dari luar ya. Nah, ini kemudian bagaimana kok dari UIN terus Anda bisa ketemu dengan sekolah tahfiz ya, dengan Sulaimaniyah sampai membawa Anda ke Turki? Ya, jadi saya lulus S1 itu dari UNJ, Prof. UNJ, sorry. Jurusan ilmu agama Islam.
pada tahun 2015. Nah, sambil kuliah, saya masuk kuliah itu tahun 2010, kuliah S1-nya. Kemudian sambil kuliah itu saya mondok di Pondok Pesantren Sulaimaniyah, Pondok Pesantren Tahfiz Sulaimaniyah. Alhamdulillah, karena mondok selama di sana sampai lulus kuliah. Setelah lulus, mereka yayasan memberikan kesempatan untuk ngelanjutin studi di Turki. Akhirnya saya ambil, alhamdulillah itu kesempatan yang luar biasa karena keinginan saya sendiri. Saya bukan basicnya sebelum masuk kuliah, saya bukan pesantren, saya cuma SMA anak IPS seperti itu. Tapi ada keinginan yang sangat tinggi untuk bisa membaca kitab kuning, Prof. Karena keinginan itu, kemudian saya ambil kesempatan itu untuk mondok lagi di Turki. Ketika kami di Turki, kami nggak seperti anak-anak kuliah di kampus-kampus formal. Tempat kami belajar adalah sebuah institut informal, walaupun masih berada di bawah Kementerian Agama di Turki sana. Kemudian saya ambil kesempatan itu untuk sekitar 3 tahun belajar di sana, terutama sekali yang paling dipelajari itu adalah ilmu-ilmu instrumental seperti sorof, nahwu, ilmu mantik atau logika formal, Aristotelian, kemudian ilmu usulul fiqh dan tafsir, bayan, balaghah dan lain sebagainya. Alhamdulillah itu yang saya juga inginkan, saya ambil kesempatannya dan pada tahun 2018 kembali dari Turki mengajar di pondok pesantren sampai tahun 2020. Pada tahun pertengahan 2020 saya memutuskan untuk pengen kuliah lagi S2 seperti itu di Indonesia dan akhirnya saya minta izin untuk kuliah lagi dan diperbolehkan. Sekarang masih kuliah, Prof. Oh, begitu ya. Jadi tapi kan dapat Bachelor of Arts ya di sana ya. BA-nya kan dapat. Terus tanggung amat nah sampai master ya di Turki. Kan tinggal berapa tahun lagi ya, Pak? Tahun lagi mungkin. Iya, Prof. Sama programnya sampai cuma BA aja. Programnya hanya sampai BA saja. Di sana pulang kami tuh harus mengabdi, wajib untuk mengabdi di pondok pesantren. Akhirnya saya ikuti saja semua programnya. Dan kesempatan untuk ngambil master baru bisa sekarang, Prof. Alhamdulillah. Karena kedepannya nih yang terpikir setelah lulus apa? Setelah lulus, saya berharap ya bisa mengartikulasikan apa yang udah saya pelajari lewat berbagai macam saluran, Prof, ya. Bisa menjadi pengajar atau juga bisa menjadi, intinya saya pengen mengartikulasikannya terlebih dahulu dan saya juga pengen untuk melanjutkan S3. Ya, insya Allah, amin ya. Baik, Ibnu, saya senang sekali bisa belajar Al-Ghazali di samping kitabnya yang sering sekali dibahas tuh Ihya Ulumuddin ya. Nah, ini sekarang kita berkesempatan untuk belajar tentang kimia Isa'adah. Itu sebenarnya bisa nggak sedikit ya menceritakan Al-Ghazali ini siapa sih? Jadi jangan langsung ke materi gitu untuk kita semua. Silakan, terima kasih. Ya, terima kasih, Prof. Imam Abu Hamid Al-Ghazali adalah salah satu scholar atau ilmuwan sarjana yang paling berpengaruh di dunia Islam sepanjang sejarah sampai hari ini. Bukan hanya di dunia Islam saja sebenarnya, tapi pemikiran teologis dan filosofis beliau itu mempengaruhi banyak ilmuwan sampai pada tempat-tempat yang paling penting seperti Eropa di abad pertengahan. Saya ambil contoh seorang Santo Thomas Aquinas, adalah orang yang sangat banyak belajar dari Imam Al-Ghazali dan juga dari Ibnu Sina tentu saja untuk menyusun Summa Theologia, untuk menyusun argumen-argumen teologinya tentang argumen rasional, tentang iman, tentang the existence of God dan lain sebagainya. Imam Al-Ghazali dijuluki sebagai Hujjatul Islam di dunia Islam, yang berarti the argumentator of Islam, orang yang paling fasih dalam menjelaskan kebenaran agama, dan energi atau spirit yang dia miliki itu juga mengalir sampai ke Eropa abad pertengahan, ketika Eropa harus mengalami periode Renaissance. Ketika Eropa harus mengalami periode di mana mereka harus menggabungkan antara iman dan juga dan akal seperti itu. Mereka mengalami kesulitan tentu saja apabila mereka hanya mengacu kepada doktrin Bible.
Mereka baru menemukan penyelesaian ketika mereka mempelajari Ibnu Sina dan juga Al-Ghazali terutama. Nah, Imam Al-Ghazali ini tokoh yang sangat kontroversial karena membacanya bisa membuat orang kebingungan yang mana sebenarnya pemikiran beliau, karena beliau itu dalam rentang hidupnya yang singkat, umur beliau hanya 55 tahun, ya Prof ya. Sangat muda sebenarnya ukuran sebagai seorang intelektual, tetapi pada usia yang sangat muda tersebut beliau sudah mencapai tingkat paling tinggi yang bisa dicapai oleh ilmuwan manapun. Beliau sudah merasakan nikmatnya duduk sebagai penasihat Perdana Menteri, atau kalau zaman sekarang penasihat Presiden, dan juga beliau sudah menikmati merasakan duduk sebagai pejabat rektor di sebuah universitas paling ternama pada periode abad pertengahan di abad ke-11 Masehi, yaitu Nizamiyah, Universitas Nizamiyah yang terletak di Baghdad. Beliau adalah seorang tokoh yang ensiklopedis. Beliau menguasai teologi, beliau menguasai fikih, beliau menguasai filsafat, dan filosofi yang beliau kuasai adalah filosofi secara keseluruhan, baik itu natural philosophy maupun logic dan juga matematika dan ilmu-ilmu ukur lainnya. Apa yang Imam Al-Ghazali rahimahullah lakukan semasa hidupnya adalah bagaimana memperjuangkan apa yang beliau yakini sebagai kebenaran. Itulah kenapa beliau selalu bertarung dengan banyak sekali kelompok. Kitab-kitab yang dia tuliskan selalu bernada polemis seperti itu untuk mengalahkan argumentasi kelompok lain. Kitab yang paling sering kita dengar berkaitan dengan ide-ide filosofisnya adalah Tahafutul Falasifah, atau yang judulnya yang artinya the construction of the philosopher, the incoherence of the philosopher. Bagaimana beliau berusaha menjatuhkan argumentasi filosof peripatetik seperti Ibnu Sina dan Al-Farabi. Tapi itu adalah model Al-Ghazali pada periode sebelum dia memutuskan melakukan perubahan atau transformasi di dalam dirinya. Pada usia 33 tahun, beliau naik menjadi rektor di Universitas Nizamiyah, menggantikan gurunya sendiri, yakni Imam Al-Juwaini, atau yang dikenal juga dengan Imam Haramain. Kemudian beliau hanya menjabat sampai 3 atau 4 tahun, setelah itu beliau memutuskan untuk pergi meninggalkan itu semua. Ibaratnya mungkin seperti profesor profesor manapun atau guru besar manapun yang tiba-tiba saja begitu meninggalkan semua jabatan yang dia punya, meletakkan itu semua dan pergi tanpa memberitahu siapapun, memberitahu orang manapun. Dia pergi tanpa memberitahu orang kemana dia pergi, tapi kita tahu dalam catatan autobiografinya, beliau meninggalkan jabatan rektor itu untuk kemudian beliau pergi berkelana, beliau berhaji ke Tanah Suci, kemudian beliau menyendiri di Masjid Damaskus selama bertahun-tahun. Beliau mengunjungi atau berziarah ke Palestina. Dan pada periode beliau menyendiri inilah, beliau menuliskan buku-bukunya yang lain yang menunjukkan kematangan pemikiran beliau. Seperti Ihya Ulumiddin, kemudian Al-Munqidh Minad Dhalal, kemudian Faisalut Tafriqah Bainal Islam wa Zandaqah, dan kitab yang akan kita bahas hari ini, Kimia As-Sa'adah atau Kimia Kebahagiaan. Kita bertanya, kenapa Al-Ghazali meninggalkan semua jabatan dan semua posisi strategis yang membuat dia menjadi ilmuwan paling terkenal di masanya? Al-Ghazali adalah puncak dari level ilmuwan yang paling tinggi. Beliau adalah puncaknya. Kenapa dia meninggalkan itu semua? Al-Ghazali menuliskannya sendiri di dalam Al-Munqidh Minad Dhalal, yang notabene adalah autobiografi beliau. Beliau mengatakan bahwa ketika saya menjabat sebagai rektor itu, saya mengalami banyak sekali pergolakan batin. Saya merasa tidak kuat hidup di dalam atau dikelilingi oleh orang-orang yang bermuka dua, yang mencari muka kepada atasan, yang kemudian memutarbalikkan kebenaran untuk memperoleh keuntungan dari sana. Beliau banyak menyindir di dalam kitab Ihya Ulumiddin misalnya apa yang beliau sebut dengan ulama as-su atau ulama-ulama yang buruk. Apa ulama as-su itu? Secara sederhananya adalah ulama yang tidak mengatakan kebenaran sebagaimana apa adanya, tapi mengatakan sesuatu untuk mendapatkan simpati dari orang lain. Orang lain itu bisa siapa saja, bisa penguasa, bisa jamaah, bisa pengikut, dan lain sebagainya. Imam Al-Ghazali sangat kritis dan sangat
sangat tajam sekali ketika menyentil para kaum ulama itu. Kenapa? Karena beliau sendiri sudah pernah merasakan menjadi orang yang seperti itu, bahwa saya sudah pernah menjadi seperti itu, makanya saya mengkritik kalian. Imam Al-Ghazali berkata begitu. Dan di dalam Al-Munqidh Minadh Dhalal, beliau mengatakan pada periode akhir saya menjabat sebagai rektor itu di usia yang masih sangat muda. Bayangkan 33 tahun beliau naik, 3 tahun setelahnya berarti masih 36 atau 37 tahun, kemudian beliau meninggalkannya. Kenapa beliau meninggalkannya? Beliau juga melanjutkan adalah karena pada periode itu saya merasa bahwa diri saya tidak berada pada tempat yang tepat. Ini yang saya lakukan adalah kesalahan. Ini yang saya lakukan adalah bukan yang seharusnya seorang manusia lakukan, kata beliau. Saya berada di dalam posisi di antara kehidupan yang materialistis dengan kehidupan spiritual. Saya harus memilih mana yang harus saya jalani. Apakah saya harus tetap berada dalam dunia yang glamor, yang penuh dengan hiruk-pikuk, politik, dan lain sebagainya, atau saya memilih untuk meninggalkannya dan menyendiri. Beliau hampir mengalami suatu proses depresi yang berat, sampai-sampai beliau tidak bisa mengeluarkan satu patah kata pun dari lisannya ketika beliau disuruh untuk mengajar. Itu kemudian diidentifikasi oleh beberapa ilmuwan bahwa Al-Ghazali mengalami melankolia, kesedihan yang sangat mendalam, bahwa dia sebenarnya tidak mau melakukan apa yang saat itu ditugaskan, tapi ya akhirnya hati nuraninya menolak dan kemudian dia menyendiri. Dalam periode menyendiri inilah Al-Ghazali kemudian mengalami pencerahan, dan sebagai orang-orang yang mau mempelajari Imam Al-Ghazali perlu mengerti periode-periode Al-Ghazali ini. Ketika kita membaca misalnya kitab Tahaffutul Falasifah, kita akan menemukan pandangan Al-Ghazali yang sangat keras, yang bahkan dia mengkafirkan Ibnu Sina, Al-Farabi, dan para filsuf peripatetik lainnya. Tetapi di dalam kitab Faisalut Tafriqah misalnya, dia menganulir itu semua. Dia mengatakan bahwa untuk memahami agama tidak hanya ada satu pendekatan saja. Minimal ada 5 pendekatan yang perlu digunakan oleh orang untuk memahami risalah agama. Beliau menjelaskan dan beliau menyebutnya dengan qawaninut ta'wil atau konun ta'wil, cara-cara atau metode mentakwil seperti apa. Dan para filosof tentu saja termasuk ke dalam salah satu 5 konun ta'wil tersebut. Jadi tidak bisa untuk dikafirkan begitu saja. Nah, Al-Ghazali periode setelah beliau mengalami pencerahan adalah Al-Ghazali yang jauh lebih lembut, Al-Ghazali yang jauh lebih universalis, Al-Ghazali yang jauh lebih inklusif. Bahkan dia sendiri mengakui bahwa saya bukan lagi sebagai seorang ulama atau seorang faqih, tapi sekarang dia masuk ke dalam dunia yang sama-sama kita kenal hari ini disebut dengan tasawuf. Al-Ghazali menjadi sufi pada masa-masa akhir kehidupannya. Beliau wafat pada tahun 1111 Masehi di usia yang masih sangat muda, 55 tahun, tapi ratusan karya dia tulis, pengaruh yang luar biasa sampai hari ini masih kita alami. Itu yang dikatakan oleh para ulama sebagai umur yang berkah. Umur yang berkah itu adalah umur yang pendek, tetapi digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan pengaruhnya bisa dirasakan oleh banyak sekali orang jauh setelah dia meninggal. Kurang lebih begitu. Nah, Masya Allah. Baik, kita sudah mengenal lebih dekat dengan Imam Al-Ghazali. Sekarang kita ingin membedah ya buku itu ya. Apa sih yang ditulis? Salah satu dari 3 buku yang dihasilkan Al-Ghazali saat mengalami melankolia tadi ya. Jadi ini adalah fase setelah terbebas dari masa depresinya. Dan ini dikatakan tadi kalau kita menyimak periode yang sudah lebih tenang, lebih bersahabat ya dengan yang sebelum-sebelumnya sangat bergejolak dan penuh polemik ya dengan para scholar yang lain. Sekarang apa nih yang sebenarnya ditulis di dalam Kimia Kebahagiaan ini? Kitab Kimia Us-Sa'adah bagi beberapa orang yang mempelajari Al-Ghazali akrab mengenal ada beberapa ulama yang mengatakan Kimia Us-Sa'adah ini adalah ikhtisar atau ringkasan dari Ihya Ulumuddin. Jadi kalau kita terlalu berat membaca berjilid-jilid buku Ihya Ulumuddin, kita cukup membaca 1 jilid yang sangat tipis dari kitab Kimia Us-Sa'adah untuk memahami apa intisari isinya.
Sebagaimana namanya, kitab Kimia Us-Sa'adah ini membahas tentang apa itu kebahagiaan dan juga apa itu jalan untuk memperoleh kebahagiaan. Izinkan saya untuk memulai seperti ini, Prof. Ya, silakan. Ada sebuah kisah yang masyhur di kalangan para sufi. Kisah ini disampaikan oleh seorang pengembara yang tidak dikenal namanya, tapi dikatakan atau direwayatkan dia melontarkan kisah ini ketika dia selesai berziarah ke makam Syah Bahauddin Naqsyabandi di Bukhara, Uzbekistan. Kisah ini seperti ini. Pada suatu hari ada seekor semut yang pikirannya itu tersusun dengan rapih. Dia punya rencana dalam hidupnya. Semut ini sedang mencari-cari madu ketika seekor capung tiba-tiba hinggap menghisap madu yang sedang diincar oleh si semut. Capung itu melesat pergi untuk kemudian datang kembali. Kali ini semut itu berkata kepada si capung, kau ini hidup tanpa usaha dan kau tak punya rencana dalam hidup ini. Karena kau tak punya tujuan, apa sih utamanya hidupmu? Kau bahkan tidak memikirkan kapan hidup itu akan berakhir. Si capung membalas, aku bahagia. Aku mencari kesenangan dalam hidup ini. Ini jelas merupakan hal yang nyata. Tujuanku adalah tanpa tujuan. Aku tidak perlu tujuan. Aku menjalani ini semua begitu saja. Kau boleh merencanakan sekehendakmu, tapi kau tak bisa meyakinkan aku bahwa ada yang lebih berharga daripada yang kulakukan ini. Kerjakan saja urusanmu dan aku akan mengerjakan urusanku, kata si capung. Semut lalu berpikir, apa yang bisa kupahami, dia tidak bisa melihatnya. Ya, akhirnya yang terjadi adalah kami hidup dengan rencana kami masing-masing. Semut lalu pergi, dan dia merasa sudah menegur dengan memberikan teguran yang terbaik untuk si capung. Beberapa hari kemudian, mereka bertemu kembali. Si semut berada di kedai tukang daging, dan ia berdiri di bawah, di kolong meja potong daging, dengan tenang, menunggu barangkali ada potongan-potongan daging yang akan jatuh kepadanya untuk dia bawa ke sarang. Si capung datang lagi, dan dia melihat dari arah atas, melihat ada daging merah di atas meja, dan dia langsung menukik menuju ke daging tersebut, ingin menikmatinya. Pada saat itu pula, parang tukang daging itu berayun dan membelah tubuh si capung menjadi dua. Separuh tubuhnya itu jatuh di lantai, tepat di kaki si semut. Sambil menangkap bangkai capung itu, si semut mulai menyeretnya ke sarang. Semut lalu berbicara kepada dirinya sendiri. Tamat sudah hidupnya. Sementara hidupku masih terus berlangsung. Apapun yang ia rencanakan, itu semua sudah berakhir. Sementara semua rencanaku masih akan berputar. Kebanggaan tampaknya penting, nyatanya hanya sementara. Hidup untuk makan, berakhir untuk dimakan. Ketika kemarin aku mengatakan hal ini kepada dirinya, yang mungkin dia pikirkan adalah bahwa aku hanya pengganggu yang merusak kesenangan orang lain. Nah, coba kita pikirkan deh. Kita ini lebih mirip dengan siapa? Apakah dengan si semut yang merencanakan dengan baik soal hidupnya? Artinya dia mengerti, hidup saya ini saya jalani untuk apa? Ataukah kita mirip dengan si capung yang hidup hanya demi makan dan demi kesenangan? Nah, ini adalah persoalan primordial dan persoalan yang abadi yang kita alami sebagai spesies manusia. Sejak kita ditakdirkan menjadi masuk kepada eksistensi, kita juga mesti memilih apakah hidup dengan menjadikan dunia ini pemberhentian terakhir, hidup untuk di dunia ini saja, atau justru hidup dengan menyadari bahwa dunia hanya stasiun tempat kita transit. Nah, inilah yang akan dibicarakan oleh Al-Ghazali di dalam Kimia Us-Sa'adah, seorang filsuf, ilmuwan besar dalam sejarah abad pertengahan, tentang hakikat kebahagiaan manusia. Kita tuh membutuhkan perspektif yang tepat, kalau menurut saya, tentang kebahagiaan. Mengapa? Supaya kita tuh bisa menyelamatkan diri dari mengejar kebahagiaan yang palsu. Kebahagiaan yang bukannya membuat manusia menjadi semakin damai di dalam dirinya, justru membuat dia semakin gelisah, resah, galau, dan depresi berkepanjangan. Kalau kita berpikir bahwa hidup ini hanya di dunia ini saja dan bahwa kebahagiaan berada dalam kesenangan material dan fisik semata, maka kita akan merasakan lebih banyak penderitaan daripada kedamaian. Sebaliknya, kalau kita memandang dunia sebagai persinggahan dan mengetahui bahwa ada stasiun yang berikutnya yang lebih abadi, maka kita akan berdamai dengan dunia dan akhirnya merasakan kebahagiaan yang paling nyata. Al-Ghazali akan menjelaskan kepada kita tentang apa itu kebahagiaan
dan apa itu kenikmatan, dan apakah kebahagiaan itu bisa dicapai ketika kita masih hidup di dunia ini atau di mana. Nabi Muhammad SAW kita tahu bahwa beliau bersabda, apa yang beliau sampaikan, apa yang Nabi SAW sampaikan adalah hikmah atau wisdom yang abadi, yang sebenarnya ada banyak sekali hikmah yang beliau SAW sampaikan kepada kita, tapi harus diakui tidak dihiraukan oleh umatnya. Imam Al-Ghazali sebenarnya di dalam kitabnya juga mengkritik semua orang, termasuk semua orang yang sudah mengaku beriman, bahwa sebenarnya tidak cukup hanya kita menjadikan diri kita sebagai apa yang Al-Ghazali sebut sebagai al-mutarassimun, orang yang formalis. Artinya secara formal dia adalah muslim. Tetapi apa yang dia lakukan tidak menunjukkan kepada hikmah dari ajaran baginda Rasulullah SAW. Nabi SAW misalnya bersabda dalam salah satu hadisnya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Hiduplah di dunia seperti seorang pedagang atau seperti orang yang numpang lewat. Gharib, kata gharib biasanya diartikan oleh orang itu sebagai orang asing. Cuma saya lebih memilih mengartikannya sebagai pedagang karena ini arti yang dipilih oleh Hamzah Fansuri ketika dia mengomentari hadis ini. Hamzah Fansuri kita mengenal, beliau adalah seorang filsuf dan juga seorang penyair besar dari Nusantara, dari Fansur, Barus, Sumatera Utara di abad ke-16. Beliau berkata seperti ini, mengomentari hadis yang tadi, hadis Nabi yang tadi. Beliau berkata begini, hadis ini daripada Nabiul Habib, qala kun fid dunya ka'annaka gharib. Barang siapa daim kepada dunia qarib, manakan dapat menjadi habib. Hidup dalam dunia umpama dagang, datang musim kita akan pulang. La tastakhiruna sa'atan, lagi kan datang. Mencari ma'rifat Allah, jangan alang-alang. Hidup untuk mencari ma'rifat Allah. Jangan hidup untuk mencari alang-alang. Jangan tertipu dengan hal-hal yang lain yang bisa saja mengenakkan, tapi sesaat. Inilah yang Al-Ghazali akan sampaikan kepada kita tentang bagaimana caranya kita memperoleh kebahagiaan dengan cara ma'rifatullah, dan satu-satunya jalan supaya kita bisa memperoleh ma'rifatullah itu adalah dengan ma'rifatun nafs, atau mengenal diri kita sendiri. Profesor, sebelum saya masuk ke kitabnya langsung, izinkan saya untuk memberikan sedikit latar belakang kenapa kitab ini relevan dibaca oleh kita yang hidup hari ini. Ya, orang yang hidup 800-900 tahun setelah Imam Al-Ghazali wafat. Kenapa kitab ini masih relevan untuk kita? Kenapa kitab ini masih relevan dibaca oleh orang-orang di semua di tempat manapun, di negara manapun, dari latar belakang manapun, dari tingkat pendidikan yang manapun bahkan. Untuk bisa mengenali apa itu kebahagiaan, kita bisa memulai dengan memahami apa itu kesedihan, yang merupakan lawan dari bahagia. Banyak riset dilakukan atas topik ini, dan ditemukan banyak faktor yang bisa membuat orang menjadi bahagia atau menjadi sedih dan menderita. Saya mengutip Ibnu Sina di dalam bukunya, kitabnya yang berjudul Risalah fil Huzni, risalah tentang kesedihan. Ibnu Sina, pemimpin para filsuf Asy-Syaikhur Rais, mengatakan bahwa kesedihan adalah penderitaan psikis yang timbul lantaran hilangnya sesuatu yang dicintai dan lenyapnya sesuatu yang diingini. Menurut Ibnu Sina, tidak ada satu orang pun yang terbebas dari jeratan kesedihan. Sejak kita ditakdirkan menjadi manusia, sejak itu pula kita harus siap untuk menderita. Ini kita harus ajarkan ke anak-anak kita sebenarnya, bahwa kalian hidup di dunia tidak hanya untuk merasakan semua keberhasilan, kesuksesan, dan hal-hal yang kalian angan-angankan, tapi kalian juga harus siap untuk mengalami penderitaan. Tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri dari sebab-sebab kesedihan. Pasalnya, tidak ada seorang pun yang tidak kehilangan sesuatu yang ia cintai dan tidak pernah gagal mencapai sesuatu yang ia kehendaki. Segala sesuatu yang dicintai oleh manusia di alam dunia ini pasti akan lenyap dan musnah. Pasti akan lenyap dan musnah. Tidak ada satu benda pun yang kita sukai di dunia ini yang bersifat kekal. Di dalam psikologinya Ibnu Sina, kita diajak untuk melihat kehidupan secara realistis dan menerima semua konsekuensi psikis yang sudah menjadi takdir Homo sapiens untuk dialami.
Kita ditakdirkan menjadi makhluk yang serba terbatas sebenarnya. Tapi di saat yang bersamaan kita tuh memiliki kehendak dan keinginan yang hampir tidak terbatas. Di dalam tradisi agama Buddha, keinginan manusia itu dipandang sebagai akar dari setiap penderitaan. Melepaskan semua keinginan, kita tahu yang diajarkan oleh Buddha Gautama, melepaskan semua keinginan adalah kunci menghindari penderitaan. Artinya kalau nggak mau menderita, ya jangan inginkan apa-apa. Meskipun begitu, tidak banyak orang yang mampu mencapai pencerahan dan akhirnya menjadi seperti Sang Buddha. Kita lahir, tumbuh, menjadi dewasa, tanpa menyadari bahwa banyak sekali pendidikan ruhani yang kita lewatkan dan kita sia-siakan. Pendidikan dunia modern membentuk manusia-manusia industrial. Ini harus diakui. Pendidikan di dunia modern yang hari ini kita rasakan adalah sebuah pendidikan yang terbentuk pasca revolusi industri. Kita dididik untuk menjadi manusia-manusia industrial yang diprogram untuk mengejar keuntungan, bahkan meski harus mengorbankan hati nurani kita sendiri. Dalam sebuah riset psikologi, misalnya saya membaca di Amerika, beberapa generasi milenial ditanya tentang apa yang mereka pikir akan membuat mereka merasakan kebahagiaan dalam hidup. Jawaban mayoritas adalah uang, kekayaan, atau kemakmuran, wealth, dan fame atau popularitas. Mereka berpikir itulah yang akan membuat mereka bahagia di dunia. Nah, mindset industrial ini telah berhasil mencuci otak kita, dan akhirnya kita berpikir seperti sebuah pabrik berpikir. Kita berpikir untuk semakin kaya, kita berpikir untuk semakin untung, dan kita berpikir untuk semakin terkenal. Dalam salah satu buku yang saya sangat suka sekali, begitu membacanya banyak memberikan juga insight, yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Dia mengatakan begini, selama ini kita salah mengira bahwa seolah-olah sumber utama kebahagiaan adalah faktor-faktor material, seperti kesehatan, makanan, dan kekayaan. Dalam anggapan kita, bila orang itu lebih kaya dan lebih sehat, maka mereka secara otomatis pasti lebih bahagia. Namun apakah segampang itu? Emangnya segampang itu? Tentu tidak. Para filsuf, para agamawan, para sufi, dan para penyair sepanjang sejarah telah merenungkan arti kebahagiaan selama ribuan tahun. Dan banyak yang telah menyimpulkan bahwa faktor-faktor sosial, etis, dan spiritual memiliki dampak yang sama besarnya terhadap kebahagiaan kita dengan kondisi material. Bahkan bisa jadi orang-orang di negara-negara sejahtera modern justru sangat menderita akibat keterasingan dan kekosongan makna, meskipun mereka makmur secara ekonomi. Dan bisa jadi leluhur kita yang ratusan tahun lalu hidup itu, walaupun tidak punya banyak properti seperti kita sekarang, walaupun tidak punya banyak teknologi seperti kita sekarang, tapi justru mereka menemukan banyak kepuasan di dalam hidupnya, di dalam keluarga, di dalam masyarakat, agama, dan kedekatan dengan alam. Nah, tentu saja hasil-hasil riset yang kita baca tentang persepsi subjektif manusia tentang kebahagiaan itu membuat kita terkejut. Kebahagiaan tidak bergantung hanya kepada kondisi-kondisi objektif ternyata seperti kekayaan, kesehatan, dan hubungan sosial misalnya. Melainkan ia bergantung kepada harapan-harapan yang subjektif. Kita hari ini misalnya punya segala sesuatu yang kita kira bisa menghilangkan rasa sedih kita. Kita punya banyak obat yang bisa menghilangkan rasa nyeri kita. Tetapi menurut Harari di dalam bukunya itu, hasrat kita akan kemudahan dan kepuasan serta tidak sabarnya kita terhadap kerepotan dan ketidaknyamanan telah meningkat sedemikian rupa sehingga kita mungkin jauh lebih menderita, gelisah, dan resah daripada leluhur kita di zaman dahulu. Nah, saya melihat dibandingkan dengan kekayaan, kesehatan, dan kemakmuran, kebahagiaan dalam arti subjective well-being atau kesejahteraan subjektif ini jauh lebih stabil dan jauh lebih terjamin. Ini adalah hal yang dikatakan oleh Viktor Frankl misalnya. Ini adalah hal yang dikatakan oleh Daniel Goleman misalnya. Manusia memang secara naluriah itu akan berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar untuk bertahan hidup kita pasti akan berusaha untuk memenuhi itu. Tetapi manusia bukan hanya binatang yang perlu survive untuk hidup secara biologis. Kita bukan hanya sekadar binatang. Kita bagian daripada mereka, tapi kita tidak seperti mereka, terbatas seperti mereka. Justru
asupan emosi seperti optimisme, harapan, cinta, dan makna hidup itu jauh lebih memegang peranan sebagai faktor kunci bagi kemampuan manusia dalam bertahan hidup. Contoh yang paling sederhana yang sudah kita pelajari sama-sama di berbagai macam kelas psikologi adalah lagi-lagi Viktor Frankl. Bagaimana dia bisa bertahan dengan sedemikian rupa dari siksaan kamp konsentrasi Nazi. Karena apa? Dia tidak putus asa, dia tidak memilih untuk bunuh diri, dia tidak memilih untuk biarkan saja Nazi menyiksa saya sampai mati. Apa yang membuat dia bertahan? Dalam bukunya, Yes to Life, dia mengatakan, yang membuat saya bertahan adalah adanya orang-orang yang saya cintai di dalam hati saya yang masih hidup. Bayangkan. Orang-orang yang saya cintai, artinya keluarga dia, istrinya, anaknya, yang mereka semua masih hidup di hati saya. Saya tidak tahu mereka di luar sana fisiknya masih hidup atau tidak. Yang saya tahu mereka hidup di hati saya. Inilah makna hidup. Inilah yang membuat orang bisa merasakan bahkan siksaan yang paling berat sekalipun untuk tidak memilih bunuh diri, untuk tidak memilih terjebak dalam depresi atau galau, tapi memilih untuk optimis dan melanjutkan kehidupan. Latar belakangnya seperti itu. Inilah yang akan dibicarakan oleh Al-Ghazali kepada kita bahwa kalau kita mau terhindar atau terlepas dari rasa sedih yang abadi, rasa galau yang abadi, kita perlu mengerti sebenarnya diri kita ini siapa. Dan kita ini punya kebutuhan apa sebenarnya. Dalam hidup yang cuma sekali ini, sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh diri kita? Nah, itu yang akan Al-Ghazali ajarkan kepada kita. Setelah kita mengakui tadi rapuhnya diri kita di hadapan rasa sedih dan penderitaan, kita perlu menyelidiki sekarang apa yang benar-benar merupakan kebahagiaan itu. Setelah kita melihat pandangan realis Ibnu Sina misalnya tentang penderitaan, bahwa kebahagiaan baru akan terjadi ketika kita lepas dari cinta dunia, maka selanjutnya kita akan melihat pandangan psikologisnya Al-Ghazali untuk mengetahui sebenarnya hakikat jiwa manusia itu apa. Apa takdir yang harus ia terima di alam dunia ini? Apa takdir kita sehingga kita muncul di dalam alam eksistensi ini, dan di mana sih letak kebahagiaan kita? Nah, di dalam buku yang sangat tipis, yang sangat kecil tapi luar biasa ini yang berjudul Kimia Us-Sa'adah, Al-Ghazali yang juga dijuluki sebagai argumentator Islam atau Hujjatul Islam karena kefasihannya dalam berargumentasi, akan membeberkan kepada kita metode psikologi untuk meraih kebahagiaan sejati. Saudara Ibnu, ya. Saya mau mengutip ya salah satu bagian dari buku itu ya. Dunia ini surga bagi orang kafir dan penjara bagi orang mukmin. Ya. Ini maksudnya bagaimana? Terus kemudian orang yang buta dalam hidup ini akan buta di akhirat dan tersesat dari jalan yang lurus. Ya. Imam Al-Ghazali di dalam kutipan yang pertama itu menyandarkan tulisannya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dunia adalah surga bagi orang kafir dan penjara bagi orang mukmin. Dan pada kutipan yang kedua tadi Imam Al-Ghazali menyandarkannya pada ayat bahwa orang yang buta di dunia ini akan juga buta di akhirat kelak. Apa yang beliau sampaikan adalah bahwa sebenarnya kalau kita memilih hidup untuk menolak kebenaran, artinya kita memilih hidup terjebak di dalam hawa nafsu kita, maka dunia adalah surga kita. Betul nggak? Ya. Kalau kita memilih bahwa hidup kita adalah bahwa diri ini adalah diri yang merasa puas hanya dengan hal-hal yang sifatnya duniawi, ya maka dunia adalah surga kita. Tetapi kalau kita adalah seorang yang sadar bahwa sebenarnya ini bukan tempat kita. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala adalah tempat kembali kita. Maka dia akan merasakan banyak sekali banyak sekali keterkungkungan dalam hidupnya. Artinya begini, kalau kita memilih untuk hidup sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul-Nya ajarkan, tentu akan ada banyak larangan di dalam hidup kita, bukan? Kita mungkin mau minum minuman keras tapi dilarang, kita mau berzina tapi dilarang, kita mau membunuh tapi dilarang, kita mau mencaci orang tapi dilarang, kita mau menyebarkan hoax tapi dilarang. Nah, itu adalah penjara bagi hawa nafsu. Maksud daripada hadis tersebut adalah bahwa
orang yang memilih hidup dengan ditemani hawa nafsunya selamanya, maka dia akan mendapati dunia sebagai surga. Kebahagiaannya ya di dunia. Tetapi kalau orang yang memilih mengekang hawa nafsunya, maka hidupnya akan seperti berada di dalam penjara karena dia harus mengatur semua langkahnya. Sementara ayat yang dikutip Al-Ghazali bahwa orang yang hidup di dunia ini dalam keadaan buta, maka dia juga akan buta di dalam akhirat. Apakah ini a'ama ini artinya adalah buta secara zahir, secara fisik? Ya tentu bukan ya. Kasihan sekali misalnya kita lihat ada orang buta atau keluarga kita yang buta atau orang tua kita yang buta, otomatis mereka buta di hari kiamat. Tidak. Tapi ini adalah buta hati nurani atau yang dikatakan oleh para ulama atau para sufi, butanya basirah, mata hati kita. Para ulama itu membedakan antara penglihatan lahir dan penglihatan batin. Basar adalah penglihatan lahir, mata kita ini. Nggak kedengeran ya? Ke-mute. Nah, baru dengar lagi. Ya. Ya, sorry, Prof. Basar adalah mata lahir kita dan basirah adalah mata batin kita. Adalah mata batin kita. Apakah mata batin adalah sesuatu yang eksis? Tentu saja. Kenapa tidak? Ketika saya melihat dengan mata lahir saya sosok ibu saya yang masih hidup misalnya, saya melihatnya dengan apa? Saya melihatnya dengan mata lahir saya. Tetapi ketika sosok ibu itu sudah tiada, apakah artinya saya tidak bisa melihatnya lagi? Tentu tidak. Kamu bisa tetap melihatnya. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan basirahmu. Dengan menggunakan mata batinmu. Kamu bisa merasakan kehadirannya, kamu bisa merasakan kehidupannya, dan seterusnya. Nah, orang yang basirahnya mati selama di dunia, artinya dia tidak mengaktualkan potensi spiritualnya, bagaimana kita mau mengharapkan dia akan selamat di akhirat nanti? Seperti ini misalnya, Prof. Ada orang yang hidupnya secara keseluruhan dia memilih untuk bermaksiat, foya-foya, korupsi, dan lain sebagainya. Apa kita berharap bahwa dia akan selamat di akhirat kelak? Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu, nasibnya ada di tangan Allah. Tapi kita bisa melihat indikasinya. Kita bisa melihat indikasinya bahwa sucinya hati kita selama di dunia itu yang akan juga menjamin keberhasilan atau selamatnya kita di akhirat nanti. Kurang lebih seperti itu. Sebenarnya Ibnu, saya pernah baca ya bahwa rahmat Allah yang diberikan pada manusia di dunia itu hanya 1%. Sementara yang 99% itu akan diberikan Allah di akhirat nanti. Nah, ini yang orang tidak bisa menahan nafsu ya. Dan bahkan tadi yang disebutkan, saya lanjutkan tentang kafir ya, dunia surga bagi orang kafir. Si orang kafir ini akan disiksa oleh 99 ular yang masing-masing memiliki 9 kepala. Itu apa ya? Itu kiasannya oleh Al-Ghazali diberikan seperti itu atau bagaimana? Ya, banyak sekali kiasan atau metafora yang memang dipakai oleh Imam Al-Ghazali di dalam buku Kimia Us-Sa'adah ini. Tentang tentu saja bagaimana penampakan nanti yang akan terjadi di akhirat, itu adalah sesuatu yang tidak satu orang pun tahu kecuali Allah dan Rasul-Nya. Clear seperti itu. Tetapi kalau apa yang disampaikan atau apa yang berusaha dijelaskan Imam Al-Ghazali di dalam Kimia Us-Sa'adah adalah bagaimana beliau berusaha menjelaskan tentang struktur kehidupan ini, esensi kehidupan ini, tapi dengan menggunakan bahasa-bahasa metafora. Itulah juga kenapa beliau memberi judul kepada bukunya Kimia Us-Sa'adah. Saya mau menyinggung sedikit kenapa beliau memberi nama Kimia Us-Sa'adah. Kimia atau alkimia tepatnya ya. Alkimia atau alkemi adalah sebuah disiplin ilmu pada zamannya di abad pertengahan dulu. Ini adalah sebuah disiplin ilmu, bukan chemistry, bukan kimia yang kita kenal hari ini, tapi alkemi. Ini adalah sebuah disiplin ilmu yang dipercaya bisa melakukan eksperimentasi menggunakan senyawa-senyawa kimia untuk mengubah sebuah logam biasa menjadi logam mulia. Besi yang biasa apabila dieksperimentasikan dengan senyawa kimia tertentu, diyakini bisa berubah menjadi emas seperti itu. Ini ilmu yang sangat diyakini pada masanya, pada periode abad pertengahan. Nicolas Flamel adalah orang yang paling terkenal di barat sana sebagai ahli alkimia.
Siapa lagi, Umar Khayyam di dalam sejarah Islam misalnya adalah orang yang juga pakar di dalam ilmu alkimia. Al-Ghazali mengatakan alkimia yang sejati bukanlah alkimia yang berusaha mengubah logam biasa menjadi logam mulia, tetapi alkimia yang sebenarnya adalah alkimia yang berusaha mengubah hati manusia dari tingkatan hewani menuju tingkatan insani. Nah, itu yang akan beliau jelaskan kepada kita di dalam buku ini. Metode bagaimana membersihkan hati kita, atau metode bagaimana kita mengenal terlebih dahulu sebenarnya kita ini siapa, struktur diri kita ini bagaimana, secara psikologis kita itu terdiri dari apa saja, dan kebahagiaan kita yang sejati letaknya di mana. Nah, tadi kan saya mengatakan bahwa dalam berbagai macam survei psikologi soal kebahagiaan, memang bervariasi jawaban responden tentang penyebab mereka bahagia. Kita juga melihat bahwa ternyata kebahagiaan yang jauh lebih awet dan yang jauh lebih stabil adalah kebahagiaan yang tidak bergantung pada benda-benda yang mengalami penyusutan, seperti uang, kesehatan, dan relasi sosial misalnya. Karena kebahagiaan itu hari ini misalnya kita punya uang, tetapi kalau besok kita bangkrut, kita akan sedih. Uang itu tidak awet, tidak abadi. Hari ini kita sehat, tapi besok kita sakit, naudzubillah, kemudian kita sedih dan menderita. Itu semua tidak awet dan tidak stabil. Relasi sosial juga seperti itu. Kita mencintai seseorang, orang itu lalu mengkhianati kita sedih dan menderita. Itu juga tidak awet. Nah, apa yang dialami misalnya oleh Viktor Frankl dan banyak orang lagi seperti dia yang bisa bertahan di dalam penderitaan yang luar biasa, dia mengatakan bahwa yang membuatnya bisa bertahan secara kuat adalah keyakinannya terhadap orang-orang yang dia cintai yang masih hidup di dalam hatinya. Dan dia juga mengatakan bahwa dia betul-betul percaya ada Tuhan yang mencintainya, ada Tuhan yang menciptakan dirinya dan sedang menunggunya di suatu tempat di akhirat sana. Hidup saya tidak sia-sia. Allah sudah menciptakan saya dan dia mencintai saya dalam hidup ini. Saya bersandar kepada dia. Nah, sebenarnya apa yang dijelaskan oleh para ahli psikologi positif di atas secara tradisional itu berakar di dalam tradisi filsafat dan agama dari abad pramodern. Secara pragmatis mungkin kita bisa mengatakan begini, bahwa agama dan Tuhan punya manfaat bagi manusia dalam hal menemukan makna hidup. Tapi pada dasarnya kebenaran tentang Tuhan dan kebenaran tentang agama itu tidak didasarkan pada pragmatisme, melainkan pada ontologi dan metafisika. Itulah yang dilakukan para filsuf abad pertengahan seperti Santo Thomas Aquinas, Al-Ghazali, dan juga Ibnu Sina. Mereka menjelaskan argumen-argumen ontologis dan metafisis untuk menunjukkan keabsahan iman. Nah, psikologinya Imam Al-Ghazali di dalam kitab Kimia Kebahagiaan ini juga bergantung secara total kepada ontologi dan metafisika. Hanya dengan metafisika kita bisa mengerti bahwa alam semesta ini muncul dari ketiadaan dan disebabkan oleh kehendak dan kekuatan penciptanya. Menurut Ibnu Sina, setiap tindakan didorong oleh kehendak, dan setiap kehendak didorong oleh rasa cinta. Cintalah yang mendorong semua benda menuju benda yang ia tuju. Cintalah yang mendorong Tuhan menciptakan alam semesta dan kita. Kata Ibnu Sina seperti itu. Dan cinta yang membuat Tuhan, membuat Allah memasukkan kita semua ke dalam sistem eksistensi ini. Bahkan Allah tidak hanya menjadikan kita makhluk yang biasa-biasa saja. Allah menginginkan umat manusia menjadi makhluk yang diunggulkan di atas semua ciptaan yang lain. Allah begitu mencintai kita dan memberi kita fakultas akal, kecerdasan, dan menjadikan kita sebagai pewaris sebenarnya alam semesta. Nah, jika kita bisa merasakan cinta yang besar dari ibu, tadi saya banyak mencontohkan soal ibu, kalau kita bisa merasakan cinta yang hangat dari ibu, maka sebenarnya kita tuh juga bisa kita bisa merasakan cinta yang jauh lebih besar, yang jauh lebih hangat dari Tuhan. Nah, itu yang itulah titik berangkat kita untuk mengenal bahwa sebenarnya apa yang jiwa saya butuhkan ini bukan makan makanan yang enak, bukan posisi dan jabatan yang tinggi, tetapi bagaimana saya bisa merasakan the presence of God, kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana saya bisa merasakan cinta kasih-Nya,
Bagaimana saya bisa mengerti bahwa dia itu Rahman dan Rahim? Kita selama ini sering lupa. Nama Allah yang paling sering dikutip di dalam Al-Quran adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Semua surat, kecuali surat At-Taubah, selalu dimulai dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bahwa Allah itu maha pengasih, bahwa Allah itu maha penyayang. Allah bahkan berkata di dalam hadis qudsi, Allah berkata, Inna rahmati taghlibu ghadabi. Rahmatku mendahului amarahku. Amarahku kecil, tapi rahmatku lebih luas. Seorang yang beriman seharusnya adalah orang yang selalu merasa optimis. Karena Allah selalu mencintai kita seburuk apapun kita. Wala tayasu min rauhillah innama yayasu min rauhillahi humul kafirun. Kata Allah di dalam Al-Quran. Jangan sedikit pun berputus asa dari rahmatnya Allah. Orang yang berputus asa dari rahmat Allah adalah orang-orang yang kafir. Kafir dalam arti, kafir ini harus dimengerti maknanya bukan makna orang yang berbeda agama dari kita, bukan. Tetapi makna yang jauh lebih generik dan genuine darinya adalah kafir dalam arti orang yang tidak mau melihat kebenaran atau yang tertutupi dari kebenaran. Kita mengenal dalam bahasa Inggris cover, yang artinya tutup. Cover itu diambil dari kafir, dari bahasa Arab, kafaro, yang artinya tertutup. Orang yang tertutup hati nuraninya dari kebenaran adalah orang kafir. Orang yang tertutup dari kesadarannya bahwa Tuhan itu maha pengasih dan maha penyayang adalah kafir. Kata Syekh Hamzah Yusuf, seorang ulama yang sangat besar di Amerika Serikat sana, beliau mengatakan bahwa kita bisa menjadi muslim, tapi di saat yang bersamaan kita adalah kafir. Itu yang dijelaskan oleh para ulama kita dengan kufrun ni'amah misalnya. Kita muslim secara formal, tapi kita tidak mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan kita menjadi kufur begitu. Skema interrelasi antara metafisika dan psikologi di dalam psikologinya Al-Ghazali ini menghasilkan inspirasi yang luar biasa bagi kita dalam memahami alasan-alasan rasional di balik tindakan Tuhan mengirimkan nabi-nabi dan agama-agama kepada umat manusia sepanjang sejarah. Al-Ghazali mengatakan di dalam kitab Kimia Kebahagiaan ini, adalah cinta Tuhan yang menyebabkan Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian tanpa petunjuk di rimba yang tidak berpenghuni ini. Kita benar-benar tersiksa di dalam diri kita sendiri. Karena kita tuh begitu mudah untuk terjebak di dalam hasrat-hasrat materi. Kita tuh ingin memuaskan hawa nafsu kita. Semua orang siapapun itu, Prof, bahkan orang yang paling tinggi jabatan dan pendidikannya sekalipun tidak bisa melepaskan dirinya dari jeratan bisikan hawa nafsu. Nah, di dalam penderitaan yang masif dan universal yang seluruh orang rasakan ini, Tuhan melakukan intervensi. Mengirimkan para nabi, mengirimkan para bijak, mengirimkan para filsuf untuk membersihkan jiwa kita dari keinginan-keinginan syahwat, dari perilaku binatang, dan membantu kita mencapai potensi kita yang utama yang disebut oleh Al-Ghazali dengan an-nafsul malakiyah atau jiwa rasional dan spiritual. Nah, nestapa dan penderitaan global yang kita alami pada dasarnya bukan berasal dari kurangnya kekayaan, kurangnya kesehatan dan kemakmuran, melainkan terletak pada kegagalan seseorang untuk beranjak dari derajat hewani menuju derajat insani. Bagi Al-Ghazali, psikologi adalah sebuah proses dan sains yang bisa diterapkan untuk membuat seseorang menghindar dari penderitaan psikis. Untuk mencapainya, pertama-tama, seseorang butuh pengetahuan yang tepat tentang hakikat diri atau the self dan hakikat jiwa. Yang umumnya terjadi pada kita, ya Prof. Imam Al-Ghazali itu Aristotelian ya? Yap. Kalau bicara mengenai hewani segala jiwa tumbuhan. Betul sekali, Prof. Imam Al-Ghazali, Ibnu Sina, Al-Farabi, kemudian At-Tusi, dan yang lain-lain, landasan pemikiran filosofis mereka, termasuk psikologi mereka, adalah Aristotelian. Jadi mereka mix ya, antara filsafat Yunani dengan Al-Quran. Bisa nggak dikatakan gitu? Dari satu sisi bisa, dikatakan bahwa mereka mencampurkan antara filsafat Yunani dan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Tapi di sisi yang lain, saya lebih menyukai apa yang dikatakan Nurcholish Majid misalnya di dalam Islam, Doktrin dan Peradaban. Beliau mengatakan begini,
yang membuat Al-Kindi menjadi Al-Kindi, yang membuat Al-Farabi menjadi Al-Farabi, yang membuat Ibnu Sina menjadi Ibnu Sina, yang membuat Al-Ghazali menjadi Al-Ghazali adalah dorongan Islam untuk membuat mereka menuntut ilmu pengetahuan dimanapun itu berada. Islamlah yang membuat mereka terdorong untuk mencari di mana pengetahuan dan kebenaran itu. Sehingga mereka tidak merasa asing ketika mereka menemukan kebenaran di dalam diri Aristoteles, atau di dalam diri Socrates, atau di dalam diri Plotinus. Islamlah yang mendorong mereka sehingga mereka bisa menjadi diri mereka. Kenapa harus dikatakan begitu? Sederhana saja. Secara historis kita tahu, bahkan jauh sebelum Islam ada, pemikiran Aristoteles sudah hidup di sekitar semenanjung Arabia. Ada kerajaan-kerajaan, ada Bizantium, ada Persia, dan kita tahu bahwa naskah-naskah Aristotelian sudah dipelajari oleh mereka semua bahkan sebelum Islam ada. Tetapi kenapa kita nggak bertanya, kenapa kala itu tidak muncul filsuf Arab? Kenapa kala itu tidak muncul filsuf Persia? Kenapa munculnya filsuf Arab dan filsuf Persia justru setelah wahyu Al-Quran muncul? Karena Al-Quran yang mendorong mereka untuk mempelajari ilmu pengetahuan, dan Al-Quranlah itu artinya, kalau misalnya kita mengikuti apa yang dijelaskan oleh Nurcholish Madjid ini, itu artinya yang menyelamatkan filsafat Aristoteles, filsafat Yunani dari kepunahan adalah Al-Quran. Masya Allah. Seandainya tidak ada wahyu yang Nabi SAW terima, tidak akan lahir Al-Farabi, tidak akan lahir Al-Kindi, tidak akan lahir Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan seterusnya, dan tidak akan pernah sampai Aristoteles kepada dunia Barat yang akan nanti menginspirasi Eropa menjadi Renaissance, menjadi abad pencerahan, Aufklärung, menjadi revolusi saintifik, revolusi industri, dan seterusnya. Seperti itu. Tapi kalau dipikir-pikir, Aristoteles kan jauh sebelum Islam ya, tapi pemikirannya itu di Islam ada. Ya, Nabi SAW bersabda bahwa kebenaran, al-haq wal haqiqah, kebenaran, the truth, itu adalah harta karun orang beriman. Dari manapun kalian mengambilnya, kalian yang paling berhak atasnya. Apa maksudnya? Kebenaran ada di mana-mana. Kita sebagai orang beriman adalah orang yang paling berhak untuk mengambilnya. Dan dari siapapun kita menemukannya, mau itu dari orang China, mau dari orang Yunani, mau dari orang Eropa, kitalah yang paling berhak kepadanya. Itulah alasan kenapa pada periode ketika Eropa berada di dalam the Dark Ages, kita justru mengalami the Golden Ages. Kenapa? Karena waktu itu Eropa terjebak dalam dogmatisme. Mereka menutup dirinya dari peradaban lain. Mereka tidak mau belajar dari peradaban lain. Gereja ya? Dogma dari gereja ya? Dogma dari gereja. Tapi kemudian, tapi apa yang terjadi di dunia Islam? Di dunia Islam terjadi sebaliknya. Di kita yang terjadi the Golden Ages. Kita belajar dari peradaban lain. Kalau seandainya kita tidak belajar dari Galenus, seorang dokter Yunani, tidak ada ilmu kedokteran. Tidak muncul the canon of medicine-nya Ibnu Sina. Kenapa Ibnu Sina mau mempelajari Galen? Kenapa Ibnu Sina mau mempelajari Hippocrates? Kenapa? Why? Itu adalah karena dorongan dari Islam sendiri untuk menjadi umat unggulan. Itu yang dari apakah dari kata-kata Iqra itu bukan? Betul sekali, Prof. Ini adalah hikmah yang luar biasa yang dimiliki oleh agama kita, dan ya tentu saja sifatnya universal, artinya bisa dipelajari oleh siapa saja. Wahyu pertama yang diturunkan oleh Nabi SAW adalah wahyu tentang ilmu pengetahuan. Kita mengenal di dalam riwayat-riwayat atau di dalam biografi Nabi yang tradisional, Nabi SAW disebut sebagai orang yang ummi atau illiterate, orang yang tidak mengerti baca dan tulis dan seterusnya. Walaupun debatable, tapi intinya adalah periode kala Nabi Muhammad SAW muncul di Jazirah Arab adalah ketika memang dunia Arab adalah dunia yang dalam tanda kutip paling ignorance dibandingkan dengan dunia-dunia yang lain. Tetapi di pusat, kalau kita bisa mengatakan seperti itu, di pusat ignorance-nya dunia kala itu, justru Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih satu orang yang paling spesial untuk menyampaikan pesan bahwa perubahan itu harus dilakukan dengan dilandasi oleh ilmu pengetahuan. Makanya pesan yang pertama turun kepada Nabi bukan u'bud, bukan sembah.
tetapi ikra, baca. Nah, kemudian di dalam ilmu nahwu kita mengetahui bahwasanya ikra itu adalah perintah dan perintah itu dalam bahasa Arab disebut dengan amr, dan sebuah amr itu memiliki amir dan memiliki ma'mur bih, sesuatu yang diperintahkan. Di dalam ayat surat pertama, surat Al-Alaq ayat pertama itu, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ma'mur bihnya. Iqra. Apa yang harus kita baca? Apa yang harus dibaca? Apa yang harus diketahui? Para ulama mengatakan, ulama nahwu dan sorof terutama, mereka mengatakan sesuatu, perintah yang tidak diberitahu apa objeknya, yang disembunyikan objeknya. Kalau dalam istilah nahwunya yang dimahzufkan objeknya, maka itu artinya yang diperintahkan adalah universal. Baca apapun itu kamu baca. Pengetahuan apapun itu kamu baca. Tapi dibaca dengan mengawalinya dengan Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Diawali dengan kesadaran bahwa ada Allah yang menciptakan kalian. Itu membuat kita menjadi tidak heran ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Utlubul ilma walau bisin." Kejarlah ilmu walau sampai harus pergi ke negeri Cina, negeri yang terjauh sekalipun. Itu kenapa ya? Kok spesifik disebut Cina ya? Pada zaman Nabi udah ada itu ya? Kalau secara historis kita mengetahui China sendiri hari itu ketika itu sudah dikenal sekali di dalam apa namanya panggung sejarah. Kita tahu dua kekuatan dunia kala itu adalah Bizantium dan Persia. Tapi kita juga tahu bahwa Cina adalah apa namanya negara yang paling banyak mengirimkan barang-barang dagangan yang bernilai tinggi seperti sutra, Jalan Sutra, kemudian apa namanya Gucci dan lain sebagainya. Itu adalah Cina sudah sangat terkenal. Ya udah maju sekali. Cina sudah sangat terkenal sebagai peradaban yang maju betul sekali. Oh, jadi semangat Iqra ini ya, yang akhirnya juga membuat apa namanya tadi para apa namanya ilmuwan Muslim bangkit ya. Pada saat ilmuwan Muslim bangkit belajar dari orang Barat. Sementara di Barat Dark Ages kita tadi Golden Ages ya. Ya. Masa emas kita. Jadi apa namanya bersamaan waktunya ya. Bersamaan waktunya, Prof. Periodenya kalau mau kita bayangkan itu adalah abad ke-8 sampai abad ke-13 Masehi. Abad ke-8 dan abad ke-13 Masehi itu bisa dicek, itu bisa dilihat. Itu adalah masa ketika dunia Islam flourish, sangat subur sekali dengan apa namanya inovasi saintifik dan filosofis, tetapi di Barat justru terjadi sebaliknya, terjadi apa yang disebut dengan the Dark Ages. Mereka baru kemudian keluar dari the Dark Ages itu pada abad-abad ke-15-16 ketika mereka mengalami Renaissance. Tapi kecepatan orang Barat masuk ke kita ya, ke Indonesia maksud saya ya. Ilmu pengetahuan, saya belajar psikologi kebanyakan para dari Barat, psikolog Barat. Yang Islam kalau tidak dari kajian Islam psikologi, saya nggak kenal. Ya, Bro. Ya itu kenapa? Itu adalah, kenapa bisa jelaskan nggak? Ini agak ngelenceng nih. Sederhananya mungkin seperti ini, Prof. Pada periode setelah Renaissance, Barat telah menemukan jati dirinya yang sebenarnya. Dia mengerti mau menjadi apa di dunia, dan dia mengerti apa yang harus dia lakukan di dunia. Itu kemudian membuat kita paham kenapa setelah Renaissance, orang-orang Renaissance itu seperti Copernicus, seperti Galileo Galilei, seperti Bruno, kenapa gerakan keilmuan yang mereka buat itu tidak pernah berhenti tapi berlanjut sampai sekarang. Setelah Renaissance, pada abad ke-17 muncul Aufklärung atau pencerahan dengan tokoh utamanya Immanuel Kant. Setelah itu muncul revolusi saintifik dengan tokoh utamanya Newton, kemudian apa namanya ilmuwan-ilmuwan lainnya, terutama dan terutama sekali Charles Darwin. Dan setelah revolusi saintifik itu muncul di abad 18 dan abad 19 revolusi industri. Itu adalah masa ketika pemikiran seorang Adam Smith tersusun dengan rapi, di mana dia mengatakan bahwa di dalam The Wealth of Nation bahwa kemakmuran sebuah negara itu bergantung kepada industrialisasi.
menciptakan dunia industri. Nah, makin melenceng jadinya, makin melenceng, makin jauh dong manusia dari tujuan penciptaan dari Allah. Oh, kalau dari itu ya dari melenceng. Sisi itu. Dari sisi itu melenceng bisa kita katakan. Tapi kalau dari sisi kemajuan materi atau progresivisme, mereka jelas semakin mencapai apa yang membuat mereka semakin berkuasa. Salah satu hal yang membuat ide-ide atau pengetahuan Barat itu bisa tersebar dengan sedemikian rupa di seluruh dunia tanpa batas sekalipun adalah karena mereka memiliki setidaknya tiga ideologi yang saling berkaitan secara organis. Yang pertama imperialisme. Mereka adalah bangsa imperialis. Mereka berusaha mencari tanah-tanah baru untuk mereka berusaha mencari tanah baru untuk ditaklukkan, dan ketika mereka berusaha mencari tanah baru untuk ditaklukkan, bukan hanya untuk itu saja, mereka juga berusaha mencari bukan agama sebenarnya, Prof. Mereka berusaha mencari sumber kapital baru. Oh iya. Itulah kenapa Spanyol mengirimkan armadanya pergi ke Amerika Latin untuk menemukan apa? Untuk menemukan emas di sana. Itulah kenapa mereka menjajah. Itulah kenapa mereka yang menemukan Amerika. Atau ya mereka menemukan, atau mungkin ada yang sudah duluan menemukan, tapi mereka menemukannya dan mereka menggali keuntungan dari sana. Kenapa? Karena mereka punya ideologi kapitalis. Mereka ingin mencari sumber modal baru. Mereka imperialis dan mereka kapitalis. Yang ketiga, Prof, adalah mereka memiliki ideologi sebutlah semangat saintifik. Mereka ingin mengungkap sesuatu yang belum mereka ketahui. Itulah kenapa di dalam armada Inggris itulah kenapa ketika armada Inggris mengirimkan pasukannya ke Amerika Latin, di sana ikut satu orang yang sebenarnya waktu muda dia mau menjadi seorang teolog, mau menjadi ahli agama, tetapi kemudian dia berbelok, ikut naik ke kapal armada Inggris itu, kemudian dia justru menjadi saintis. Dan akhirnya dia menjadi orang yang merubah persepsi dunia tentang kehidupan, Charles Darwin. Darwin adalah orang yang sedikit lagi menjadi seorang teolog. Dia adalah orang yang sedikit lagi menjadi seorang agamawan. Tapi kemudian takdir membawa dia untuk menjadi seperti itu. Artinya ketika Barat datang ke kita, mereka bukan hanya untuk menaklukkan tanah kita. Mereka juga mencari modal dan juga mereka mencari pengetahuan. Itu yang membuat mereka maju dan itu yang membuat mereka berpengaruh sampai sekarang. Oke, nah itu balik lagi ya. Sementara tadi ini agak jauh ngomong bicaranya bahwa Barat akhirnya bisa terus untuk mengembangkan kemampuan intelektualnya dia yang istilah saya makin jauh, dan paradoks ya dengan Islam yang tetap di dalam arealnya ya, dalam tracknya gitu. Tetapi ini kalah pamor, kalau istilah saya mungkin kalah pamor kali ya. Gimana ini supaya pemikiran tadi yang yang Golden Ages tadi itu yang sekarang pada anak-anak ya, bukan anak-anak seperti Ibnu nih, angkatan Ibnu yang lagi terus mengembangkan lagi, mengkaji lagi supaya kita balik lagi gitu loh, bahwa kehidupan kita ini bukan di sini loh gitu. Kampung kita nanti di akhirat gitu. Bisa nggak? Ini waktunya kan tinggal sedikit ya. Jadi yang pemikiran tadi Al-Ghazali itu sebenarnya gimana sih? Itu pertanyaan yang sulit, Prof, ya, untuk menjawabnya. Cuma saya ingin melanjutkan seperti ini. Kita kembali ke apa yang disampaikan Al-Ghazali misalnya di dalam kitab Kimia Kebahagiaan. Sederhana yang dia mau sampaikan kepada kita, tapi tetap mengandung kebenaran yang luar biasa. Begini, yang umumnya terjadi kepada umat manusia adalah kita ini terjebak ke dalam materialisme. Ya. Kita terjebak dalam materialisme. Semua orang yang paling saleh sekalipun akan terjebak pada materialisme. Ketika kita ditanya tentang siapa diri kita misalnya, kita secara umum akan mengidentikan diri kita ini dengan apa? Dengan jasad, dengan tubuh, dengan wajah, dengan profesi, dengan status sosial, atau dengan afiliasi partai, afiliasi golongan, afiliasi agama, afiliasi kelompok, suku, bangsa, dan lain sebagainya. Ya, betul. Menurut Al-Ghazali,
fisik, material, dan semua afiliasi tersebut bukanlah hakikat diri kita. Kita perlu usaha yang lebih besar untuk mengenali bentuk-bentuk jiwa yang bersemayam justru di dalam batin kita, di dalam kesadaran kita, yang justru merupakan pendorong dan penyebab dari semua aktivitas fisik kita. Nah, manusia itu sering tertutupi untuk tidak mengerti apa sih yang ada di dalam dirinya ini. Sampai nanti ketika dia menjelang meninggal atau ketika dia sudah menua dan lain sebagainya, dia baru sadar bahwa, oh, semua harta yang saya kumpulkan tidak bisa saya bawa mati, semua yang saya banggakan selama ini ternyata tidak menemani saya sampai akhir. Lalu apa artinya hidup saya selama ini? Orang kebanyakan baru menyadari ketika dia sudah berada di ujung hayatnya. Nah, memang Al-Ghazali adalah Aristotelian, dan Aristotelianisme bukan sebuah kesalahan atau bukan sebuah hal yang harus ditolak. Saya sendiri meyakini kebenarannya, walaupun psikologi itu berkembang secara eksponensial, kita mengetahui berbagai macam teori-teori baru, tetapi teori Aristoteles tentang jiwa atau yang kemudian dipertajam oleh Ibnu Sina dan Al-Ghazali tentang jiwa, menurut saya bukan sesuatu yang harus ditinggalkan sama sekali. Saya ambil contoh, ketika Sigmund Freud mengatakan bahwa religion is delusion, ada agama adalah sebuah delusi atau ilusi atau sesuatu yang berangkat dari mental illness seseorang. Walaupun yang mengetukannya adalah Freud dan dia berasal dari periode yang modern, apakah itu artinya kita harus meninggalkan Al-Ghazali, Ibnu Sina, dan Aristoteles walaupun hanya karena mereka berasal dari zaman yang jauh dari kita? Saya rasa tidak. Secara kritis dan secara objektif kita bisa melihat bahwa apa yang disampaikan Aristoteles dan apa yang disampaikan Al-Ghazali misalnya sesuatu yang benar dan relevan. Kebenarannya dan relevansinya juga diukur karena teori yang mereka bangun bukan sesuatu yang hari ini seperti teori yang kita pandang pada abad modern ini, sesuatu yang bisa difalsifikasi, yang kemudian yang kemudian nanti ada teori baru yang akan menggantinya, bukan. Tapi mereka berusaha membangun sebuah teori yang berasal dari kebenaran sejati. Makanya tadi saya di awal mengatakan psikologi bagi Al-Ghazali dan Aristoteles tentu saja itu berangkat dari ontologi dan metafisika. Kebenaran ontologi dan metafisika tidak bisa diragukan. Saya ambil contoh tentang keberadaan jiwa di dalam diri manusia. Freud menolak misalnya hal-hal yang dia anggap sebagai immaterial. Hal yang immaterial adalah sebuah ilusi dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi apakah sesederhana itu? Al-Ghazali dan Aristoteles tidak menganggap seperti itu. Kebenaran sesuatu tidak hanya harus sesuatu yang bisa dipersepsi secara empiris, tetapi hal yang bisa kita rasakan lewat fakultas batin dan akal rasional kita di dalam hati. Itu yang menyebabkan kenapa Al-Ghazali mengatakan bahwa di dalam diri kita bersemayam bermacam-macam jiwa dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Dalam skema psikologi Al-Ghazali, manusia terdiri dari unsur tumbuhan atau an-nafsun nabatiyah, jiwa binatang, an-nafsul hayawaniyah, dan jiwa rasional atau an-nafsun natikoh. Dua jiwa yang pertama, yakni jiwa nabatiyah dan jiwa hayawaniyah, adalah yang menunjang kehidupan biologis kita. Sementara jiwa rasional adalah penunjang kebahagiaan sejati kita. Mengejar kenikmatan makanan, minuman, seks, dan kekayaan adalah perilaku-perilaku jiwa binatang. Itu harus diakui. Memang seperti itu, binatang berperilaku seperti itu. Kata Al-Ghazali, jika Anda merasa bahwa Anda tidak lebih dari binatang, ya silakan teruskan perilaku Anda itu. Nah, di lain sisi, kata Al-Ghazali, merenungi hakikat siapa diri kita, dari mana kita berasal, kemana kita akan pergi, kita diciptakan untuk apa, dan di mana letak kebahagiaan kita. Itu semua adalah perilaku jiwa rasional. Hanya manusia yang rasional yang bisa memikirkan itu semua. Tidak ada binatang yang kita didik secerdas apapun, sekeras apapun yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Hanya manusia yang bisa melakukannya. Nah, menurut Al-Ghazali, di dalam diri kita berkumpul himpunan sifat-sifat. Di antaranya adalah sifat binatang ternak atau yang dia sebut dengan bahaim, sifat binatang buas atau siba, sifat setan, dan sifat malaikat. Dia mengkategorikannya menjadi 4. Sifat malaikat adalah sama dengan jiwa rasional ini. Ia merupakan esensi yang sebenarnya dari diri seseorang. Identitas dan kedirian kita yang sebenarnya adalah jiwa rasional kita.
Nah, pengetahuan tentang kumpulan jiwa-jiwa di dalam diri kita akan membawa kita kepada pemahaman yang tepat tentang kebutuhan dan kesenangan masing-masing jiwa. Kita perlu pengetahuan yang tepat terlebih dahulu untuk kita mengetahui ketika saya mau makan, itu sebenarnya diri saya yang mana yang minta. Ketika saya sedih karena orang lain menghina jabatan saya sebagai guru besar, yang marah di dalam diri saya itu siapa? Jiwa rasionalkah? Atau justru jiwa hewani? Atau justru jiwa setani? Nah, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa kalau kesenangan kalian itu ada di dalam status sosial, ada di dalam harta, ada di dalam kemenangan, ada di dalam kekuasaan, kalian tidak ada bedanya dengan binatang dan bahkan tidak ada bedanya dengan setan. Kalau Anda merupakan bagian dari mereka, kata Al-Ghazali, maka berbuat saja seperti mereka. Sementara itu, Al-Ghazali melanjutkan, jiwa malaikat atau an-nafsul malakiyah atau an-nafsun natiko, jiwa rasional kita, menyenangi apa? Kata Al-Ghazali, dia menyenangi musyahadah atau penyaksian akan keindahan kehadiran Tuhan. The beauty of God's presence. Penyaksian adalah kata kiasan dan metafora untuk menunjukkan sebuah fenomena perasaan bahagia yang terjadi begitu saja ketika kita menyadari bahwa kita berasal dari Tuhan dan bahwa kita dicintai oleh Tuhan. Di dalam psikologi Ibnu Sina, ia menambahkan bahwa jiwa rasional itu menyenangi segala objek yang rasional, segala objek yang mengandung kebenaran. Ibnu Sina mengatakan itu untuk menjelaskan bahwa itulah mengapa kebutuhan utama jiwa rasional manusia adalah ilmu pengetahuan. Itulah kenapa hanya manusia yang bisa tertarik pada ilmu pengetahuan. Itulah kenapa simpanse tidak tertarik pada ilmu pengetahuan. Itulah kenapa binatang-binatang lain, kucing dan lain sebagainya tidak tertarik dengan ilmu pengetahuan. Itulah kenapa hanya spesies manusia yang bisa meraih pengetahuan dan bisa unggul berada di atas makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, dengan kata lain, letak kebahagiaan jiwa manusia terdapat pada kebenaran-kebenaran yang terpahami olehnya. Kesenangan sejati kita tidak terletak dalam banyaknya makan, banyaknya pasangan. Hari ini misalnya anak-anak muda selalu galau. Selalu galau, mereka melihat saya kurang cantik, ada orang yang lebih cantik dari saya. Saya kurang ganteng, ada orang yang lebih ganteng dari saya. Saya kurang kaya, ada orang yang lebih kaya dari saya. Kita menjadi galau, kami menjadi galau. Karena kami tidak mengerti sebenarnya bukan itu yang akan membuat kalian bahagia. Yang membuat kita bahagia bukan banyaknya pasangan, bukan banyaknya uang, melainkan justru terletak pada makna hidup yang sejati, yang muncul dalam bentuk-bentuk emosi positif, tapi abadi, seperti perasaan akan kehadiran Tuhan, tujuan hidup mulia, cinta kepada orang-orang terkasih, ibu, ayah, cinta kepada kemanusiaan, cinta kepada anak-anak, dan rasa rindu kepada kebenaran. Ini semua adalah hal yang lebih awet, yang bisa menjamin kebahagiaan kita, yang kata Al-Ghazali itulah memang kebutuhan jiwa kita. Jadi Ibnu tadi yang kalimat, saya potong, sorry, bahwa yang awet itu adalah makna hidup dengan emosi yang positif, itu sebenarnya bahasanya Ghazali atau dimix dengan positive psychology? Itu adalah bahasa Al-Ghazali, tapi disampaikan oleh orang yang ngerti psikologi positif. Ya, karena bahasanya itu kayak bukan bahasa Ghazali gitu, rasanya. Itulah, Prof, sebenarnya yang dibutuhkan oleh Muslim hari ini, bagaimana mereka mengartikulasikan dengan bahasa hari ini apa yang ditulis oleh ulama-ulama zaman dahulu. Nah, itu. Jadi saya berharap the star is born, is you. Ya, jadi ini tugasnya Ibnu nih, yang untuk dan teman-teman ya, yang menggeluti ini lebih dalam. Bagaimana Al-Ghazali dan teman-teman masa lalu itu hidup, ya. Bagaimana psikologinya yang mereka kembangkan dari Aristotelian itu juga berkembang, karena di psikologi memang diajarin tentang Aristoteles. Tadi yang jiwa tadi ya, jiwa tumbuhan, jiwa hewania, itu belajar di semester 1 kan. Tetapi kita nggak pernah bersentuhan, nggak kenal namanya Al-Ghazali dan sebagainya. Baik nih Ibnu, waktunya kan sudah sampai 5:30. Sementara masih ada 10 menit. Ya, tadi menarik ada fakulti-fakulti di dalam jiwa ya. Kayaknya ada lebih dari itu yang Ghazali ingin kita lebih memahami diri kita. Siapa sih kita gitu ya.
Jadi bukan tadi hanya atribut-atribut duniawi saja gitu ya, karena tadi kan kita akan pulang ke kampung kita di akhirat. Walaupun jasad itu mati, tetapi kita tetap hidup gitu kan, semangatnya Al-Ghazali kan seperti itu. Ya, jadi bagaimana hal ini bisa tersampaikan ya. Jadi bisa dilanjutkan dalam waktu yang sangat singkat nggak, 10 menit? Mungkin langsung saya akhiri aja, Prof, ya, bahwa begini mungkin saya mau mengakhiri. Jadi ini jilid 1 kali ya, jadi harus ada jilid 2 nih. Al-Ghazali menyusun kitab ini dalam beberapa bab sebenarnya, tapi bahkan kita bab pertama saja belum selesai. Iya. Saya sebenarnya menulis makalah untuk ini, Prof. Sengaja saya menulis sebuah makalah terdiri dari 9-10 halaman untuk pertemuan ini, barangkali nanti saya bisa share. Tapi sebenarnya bukan makalah yang komplit dari apa yang Al-Ghazali sudah bahas di dalam kitabnya. Masih ada beberapa bab, 3 atau 4 bab yang sama sekali belum saya bahas di sini. Cuma sebagai penutup mungkin izinkan saya bicara seperti ini. Penjelasan Imam Al-Ghazali di dalam bukunya yang kecil ini bisa dikatakan sederhana, lugas, dan tidak sulit untuk dimengerti. Kita bisa memahaminya tanpa bantuan orang lain bahkan. Yang justru sulit bagi manusia adalah menerima keadaan hidup ini dengan apa adanya. Termasuk kita ini sulit menerima bahwa alam yang kita tempati adalah sebuah tempat yang misterius dan menakjubkan, penuh keajaiban. Kita juga sulit untuk menerima bahwa hidup yang sebenarnya tidak bersandar, pada uang, pada kebutuhan material, pada status sosial, pada kebanggaan duniawi lainnya. Dengan kata lain, kita sulit untuk menerima bahwa sebenarnya hidup di dunia bukanlah satu-satunya pengalaman hidup yang harus kita agung-agungkan, perjuangkan mati-matian. Kita takut menderita di dunia, dan rasa takut itu justru membuat kita semakin menderita. Kita tak mau menerima kenyataan bahwa dunia adalah tempat di mana penderitaan fisik, penderitaan jasmani, dan penderitaan psikis pasti terjadi. Dan kita akhirnya terhalangi untuk menyadari bahwa kepuasan sejati itu ada di dalam komunikasi intim antara ruh kita dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Saya ambil contoh sederhana, surat yang semua kita baca setiap hari, surat Al-Fatihah. Isinya adalah sebuah komunikasi intim antara seorang Muslim dengan Tuhannya. Kita memulainya dengan menyebut nama Allah, memanggil namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita memujinya, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ulang lagi nama terbaiknya, Ar-Rahmanir-Rahim. Kita akui dia pemilik sejati kita, Malik Yaumiddin. Kemudian kita tiba-tiba berubah dari yang tadinya kita bicara kepada orang ketiga, karena tadi kan kita menyebut Allah, kita menyebut Rahman, kita menyebut Rahim, itu kan menyebut orang ketiga di dalam ilmu bahasa. Tetapi tiba-tiba di dalam ayat yang selanjutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sana kita memakai kata ganti orang kedua, anta. Ini di dalam ilmu sastra Arab atau di dalam balago disebut dengan iltifat. Yang tadinya kita berbicara seolah-olah lawan bicara kita itu jauh, makanya kita pakai orang ketiga, tapi tiba-tiba dia berada di hadapan kita sendiri dan kita memakai kata orang kedua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat dan bukan jalan orang-orang yang jauh darimu. Itu adalah bentuk intimasi, komunikasi yang sangat intim dari seorang Muslim yang sholat, yang merasakan betul kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam hadis qudsi, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan sebuah hadis qudsi, ketika seorang hamba membaca Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyahutinya. Allah membalasnya. Ketika kita membaca misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, Allah akan berkata di alam sana, Hammadani abdi, hambaku telah memujiku. Dan seterusnya dan seterusnya. Artinya memang kebahagiaan sejati itu tidak terletak pada hal-hal yang kita kira membawa kenikmatan kepada kita, tapi justru kepada hal yang paling dekat kepada diri kita, yaitu Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaikum atau ilaihim min hablil warid. Dan kami dan Allah lebih dekat kepada mereka atau kepada kalian dari urat leher mereka sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumber kita berasal dan pada dirinya lah kebahagiaan kita. Itu yang dikatakan Al-Ghazali di dalam proses kimia kebahagiaan. Terima kasih, Prof.
Masya Allah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu dahsyat sekali, luar biasa ya. Pada sore hari ini kita mendapat pencerahan. Sebenarnya masih belum puas nih untuk ngobrol dengan Ibnu ya, karena masih banyak hal yang berputar di kepala saya sebenarnya ya, bahwa kehidupan kita saat ini saya melihat bahwa pada satu saat kita diingatkan kembali untuk kampung akhirat kita, tapi di sisi lain perkembangan teknologi dengan revolusi industri ya, 4.0 ini kemudahan sebagainya, dan juga godaan-godaan duniawi yang semakin dahsyat, itu semakin sulit ya. Kecuali kalau kita bisa hidup dalam ruang hampa ya, yang itu nggak mungkin, atau kita jauh dari hiruk pikuk gitu ya, dari kota besar dan sebagainya, tidak lihat mass media dan sebagainya, itu mungkin bisa gitu. Tapi saya nggak tahu ini seberapa jauh, bahwa memang usaha-usaha untuk mensosialisasikan pemikiran-pemikiran dari para teolog Islam ya, kemudian para pemikir Islam ini ya, itu sudah banyak dalam buku-bukunya dalam bahasa Indonesia ya. Kita bisa cari di playbooks ya. Saya coba juga membaca dari sana gitu. Nah, namun kalau tidak ada dialog semacam ini dari orang yang menurut saya pakarnya ya, yang belajar intens ya, itu susah juga dipahami. Jadi cuma lewat begitu saja. Jadi saya berharap besar ini pada Ibnu bisa terus mendampingi orang-orang yang ya, saya dan teman-teman ini terutama ya, yang pengen memahami lebih jauh tentang para scholar dari Islam ini gitu, pemikiran-pemikirannya. Baiklah teman-teman, kita nggak ada tanya jawab, rasanya tadi sudah banyak yang secara disampaikan ya, dengan sangat baik sekali, excellent sekali oleh Ibnu Rus ya. Dan nama yang disandang oleh Ibnu Rus merupakan satu doa dari ayahnya tentu saja, yang kita semua juga berharap Ibnu ke depannya menjadi salah satu tokoh intelektual Islam Indonesia ya, yang akan mengembangkan Islam secara kafah ya, yang ikut mengingatkan kita terus gitu ya. Jadi maka saya bilang the star is born, atau the rising star ini Ibnu ya. Ibnu, terima kasih banyak ya, jazakallahu khairan katsiran ya, hanya Allah saja yang membalas kebaikan Ibnu ya. Baik, terima kasih semuanya atas kehadiran pada sore hari ini. Mohon maaf lahir dan batin jika ada kesalahan. Dan ya kalau bisa memang ada kajian lagi ya, nanti saya melihat apakah saudara Ibnu punya waktu ya. Ini juga saya harus minta-minta beliau ini ya, apakah bisa mengisi atau tidaknya gitu. Ya, jadi mungkin nanti kita akan juga bukannya terbatas pada Al-Ghazali, saya pernah juga bicara bagaimana kita belajar tentang Farabi, Al-Kindi, ya, Ibnu Sina dan lain sebagainya. Baiklah, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada saudara Arif untuk foto bersama. Jangan bubar dulu sebentar aja. Silakan Ustaz Arif. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih Prof. Oke, untuk selanjutnya mungkin karena kita sudah langsung masuk ke sesi foto bersama, mungkin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk berkenan membuka videonya, kameranya. Bu Dewi sambil dibantu ya Bu ya. Oh, ada Bu Dewi. Ada Bu Dewi juga. Oh iya. Jadi MC. Arif coba juga, Bu Dewi Ya. juga mungkin bisa berkenan mengambil fotonya. Foto ya. Kita pakai reaction itu yuk, love yuk. Saya pakai love ya. Iya. Silakan Mas Arif mau Bapak-bapak, langsung Ibu-ibu foto. ya, yang belum on kameranya boleh berkenan di on kan terlebih dahulu. Ya, Ini mohon hilang-hilangan ya. Mohon izin Prof. Reni, ada info link YouTube di ruang chatting bagi Bapak Ibu yang mau melihat rekaman. Nanti setelah kami edit, insya Allah akan di-share di link YouTube. Nanti silakan bisa dilihat. Ya, baik. Terima kasih Bu Dewi. Iya. Oke, boleh kita langsung foto bersama, nggih?
Saya Ya, abaikan kita vote. dulu. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa insya Allah. Maaf lahir Terima kasih batin. Prof Reni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibnu, sehat selalu semuanya. Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum Prof.